Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Pada kesempatan kali ini adalah materi yang akan kita bahas adalah mengenai pemrograman dasar dengan materinya adalah tipe data. Sebelum ke materi tipe data, sedikit mengulas terlebih dahulu terkait daripada konsep dari PHP itu sendiri. Nanti ini ada beberapa materi yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah mengenai konsep web dan web programming, kemudian ada konsep PHP, kemudian ada PHP fundamental. Yang di dalamnya itu terdapat tipe data, variabel, operator, kemudian pernyataan kontrol seperti if, else, switch, kemudian for, while, kemudian juga ada array dan function. Oke, sekedar mengingatkan, PHP itu apa sih? PHP itu sebenarnya kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Nah, hal ini biasanya menyatu dengan HTML yang berjalan di dalam server. Artinya ketika kita membuat program menggunakan bahasa pemrograman PHP, itu biasanya kita juga membuat HTML-nya untuk tampilan di halaman webnya. PHP ini bersifat open source ya, artinya bisa dijalankan dengan lintas platform. Bisa dijalankan di Windows, kemudian bisa dijalankan di Linux, dan bisa juga dijalankan di Macintosh atau biasanya kita menyebutnya adalah Mac. Untuk menjalankan PHP, kita membutuhkan hal-hal seperti berikut. Misalkan kita perlu web server, kita perlu aplikasi PHP, kita perlu database server atau MySQL server, kita perlu juga aplikasi database yang biasanya digunakan itu MySQL salah satu contohnya. Nah, dari hal-hal yang keempat tadi sebenarnya itu bisa didapatkan dalam satu software. Ya, contoh softwarenya adalah bisa Upserve, bisa juga PHP Triad atau juga XMPP. Namun yang biasa kita gunakan atau familiar kita gunakan itu adalah menggunakan XMPP. Nah, penulisan PHP itu biasanya seperti berikut ini, ya, diawali dengan kurung siku kemudian tanda tanya dan diakhiri dengan tanda tanya dan kurung siku. Nah, ini ada beberapa contohnya, ada yang seperti ini ya, ini hanya kurung siku tanda tanya kemudian script PHP-nya. Kemudian ada juga yang kurung siku tanda tanya, kemudian PHP dan script PHP, dan ada juga yang script language sama dengan pakai tanda petik PHP, kemudian script PHP-nya dan ditutup dengan script. Ketiganya ini bisa digunakan, namun yang biasa kita gunakan adalah ini yang bagian kedua. Artinya yang kurung siku tanda tanya PHP, kemudian isi dari script PHP-nya, kemudian ditutup dengan tanda tanya dan kurung siku. Untuk penulisan kode PHP, biasanya kita menulis atau membuat nama filenya ya, ekstensi dari PHP itu nama file .php. Jadi kalau misalkan nama filenya adalah halaman utama misalkan. Jadi halaman utama.php atau bisa juga halaman utama.php3 atau halaman utama.php4. Nah, setiap baris kode program di dalam bahasa pemrograman PHP itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi wajib ketika kita sudah membuat satu baris kode PHP dengan selesai, itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian cara menjalankannya, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai instalasi server lokal menggunakan XMPP. Jadi jika kita sudah menginstal XMPP-nya, maka untuk menjalankan kode program PHP kita tinggal buka saja web browser. Web browsernya bebas saja, terserah pengguna gitu ya. Bisa menggunakan Mozilla Firefox, bisa menggunakan Google Chrome atau bisa menggunakan browser yang lain. Kemudian di alamatnya diketikkan localhost ya, atau bisa juga menggunakan alamat 127.0.0.1. Nah, ini adalah untuk memanggil web server lokal menggunakan bahasa pemrograman PHP ya.
Alamat-alamat yang ini ya, baik localhost maupun 127 dan seterusnya, ini adalah alamat loopback. Artinya loopback itu adalah alamat yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan antara komputer itu dan komputer itu sendiri. Itu dinamakan loopback ya. Nah, yang selanjutnya di PHP itu ada tipe data. Ya, tipe data, kemudian ada variabel, ada operator ya. Nah, apa sih tipe data? Tipe data itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada tipe data skalar, kemudian yang kedua ada tipe data kompon. Kalau tipe data skalar itu nilainya tunggal ya. Seperti halnya integer. Nah, integer itu hanya menampung nilai-nilai berupa bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kemudian ada juga float atau double. Nah, ini menampung bilangan desimal atau pecahan seperti halnya 0,5, 5,8, kemudian 9,3. Pokoknya menampung bilangan-bilangan yang bentuknya adalah desimal. Kemudian ada string. String itu tipe data yang menampung teks ya, atau tulisan atau huruf. Kemudian ada boolean. Nah, kalau boolean ini adalah tipe data yang mengandung logika yang sifatnya itu adalah benar atau salah. Kemudian yang tipe data kompon. Tipe data kompon ini adalah tipe data yang mempunyai banyak elemen di dalamnya. Yang pertama itu ada array, kemudian ada objek. Jadi di dalam array atau objek itu mempunyai banyak isi gitu ya. Yang isinya itu bisa apa saja, bisa bilangan bulat, bisa teks, bisa pecahan dan lain sebagainya. Itu dua jenis tipe data. Nah, kemudian ada variabel. Variabel ini adalah untuk menyimpan data sementara dan nilainya itu dapat berubah-ubah. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi PHP disimpan di dalam variabel, maka ketika aplikasinya di close dan kita jalankan ulang, data yang tersimpan di dalam variabel sebelumnya itu dapat digantikan dengan data yang baru. Biasanya di dalam variabel diawali dengan tanda $. Seperti ini ya. Kalau di keyboard itu ada di angka 4. Itu yang keyboard laptop atau keyboard komputer ya. Kemudian contohnya seperti ini. Ini $, bahasa misalkan. Ini nama variabelnya adalah bahasa yang isinya itu Inggris. Ini berarti isinya adalah teks. Kalau yang ini $class isinya adalah integer. Isinya yaitu 1. Aturan penamaan di dalam variabel itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah bersifat case sensitive. Artinya case sensitive itu penulisan huruf besar dan huruf kecil itu harus sesuai. Jadi ketika kita membuat variabel, kalau mau huruf kecil, huruf kecil. Kalau mau huruf besar, huruf besar. Kalau mau gabungan huruf kecil dan huruf besar, harus diingat bahwa penulisannya harus huruf kecil dan huruf besar. Artinya penulisannya harus sesuai dengan nama yang dibuat di variabel itu. Kemudian hanya bisa diawali dengan huruf atau garis bawah. Jadi ketika kita menamakan variabel misalkan $_ nama, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan $1, 2, nah itu tidak boleh karena hanya bisa huruf atau garis bawah. Nah, tidak boleh menggunakan reserve PHP misal echo, if dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa contoh penulisan variabel yang benar. Nah, yang benar itu seperti ini, $variabel. Nah, kalau misalkan i-nya kita ganti dengan tanda seru itu tidak boleh karena aturannya adalah harus huruf. Nah, kemudian boleh juga $_ pilih. Nah, kalau strip tidak boleh karena strip itu identik dengan operator aritmatika, itu disangkanya adalah minus. Kemudian bisa juga kalau pakai angka ya, tapi harus berada di belakang. Ya, seperti ini. $TE93 tidak boleh berada di depan. Kemudian juga boleh pakai underscore seperti ini, berada di tengah-tengah, tapi pakai strip di tengah tidak boleh. Ini salah satu contoh penulisan atau penamaan variabel yang benar. Oke, ini ada contohnya lagi. Misalkan kita bikin contoh source code PHP.
Nah, di sini PHP ya. Nah, ini HTML-nya yang tadi dikatakan, ini PHP-nya. Kemudian $A sama dengan 5, $B sama dengan 2.5. Kemudian komentar, selamat datang di PHP. Nah, ini salah satu contoh penulisan kode program PHP. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana cara membuat seperti ini. Ini sebatas pengenalan terlebih dahulu. Oke, macam-macam variabel juga banyak contohnya atau banyak macamnya ya. Ada variabel global, artinya variabel ini bisa digunakan selama kita membuat kode program itu. Jadi bisa digunakan keseluruhan kode program. Ada variabel lokal. Variabel lokal itu hanya dikenali di dalam satu fungsi itu. Nah, kemudian ada variabel predefined. Nah, ini didefinisi variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ada juga variabel yang berasal dari suatu variabel. Kemudian ada variabel form ya. Untuk form HTML, kemudian ada variabel konstanta yang bersifat tetap. Nah, operator yang dapat digunakan di dalam PHP adalah yang pertama itu operator aritmatika. Operator aritmatika itu seperti plus, min, kali, bagi, ya, persen. Nah, ini bisa digunakan di PHP. Kalinya itu bukan pakai X, tapi pakai tanda bintang. Kemudian baginya pakai slash ya atau garis miring. Kemudian ada operator assignment atau penugasan. Nah, ini pakai sama dengan. Kemudian ada operator bitwise untuk operasi bilangan biner. Kemudian ada operator perbandingan sama dengan. Kemudian tidak sama dengan. Kemudian kurang dari ya. Kemudian lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Dan ada juga operator logika AND, OR, XOR, dan NOT. Kemudian yang terakhir ada operator increment atau decrement, yaitu plus plus min min ini digunakan untuk looping for. Nanti ada materinya tersendiri mengenai penggunaan operator ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi jika kita mau menggunakan operator plus misalkan, kita inisialisasi dulu variabelnya, kemudian setelah itu kita jumlahkan misalkan keseluruhan ini. Jadi $hasil sama dengan $A ditambah $B ditambah $C. Nah, maka hasil penjumlahannya adalah hasil. Ini akan otomatis menghitung sendiri penjumlahan dari isi dari variabel A, kemudian variabel B dan variabel C. Baik ya. Itu gambaran mengenai variabel kemudian tipe data ya. Mudah-mudahan video ini sedikitnya dapat mengenalkan terlebih dahulu apa itu variabel, apa itu tipe data. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara langsung penggunaan variabel dan tipe data tersebut dengan kita akan ngoding bareng secara langsung gitu ya. Dicontohkan bagaimana penerapan dari variabel dan tipe data. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan di share lagi ke teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.